dalam kebenaran Injil, bersatu dalam orang Papua dan orang Papua, saling mengasihi di antara orang Papua dan Papua. Tidak boleh ada kebencian dendam apalagi. So kita mau belajar di sini tentang bagaimana manusia itu penting. Manusia itu penting. Tuhan memulai menciptakan manusia dari debu tanah. Ada debu itu. Tanah itu penting. Makanya kalau kepala suku bilang saya kepala suku, dia harus jelas. Pasti dia harus punya tanah. Ya kan? Kalau orang yang punya tanah, pasti otomatis dia punya identitas jelas. Punya identitas jelas karena ada tanahnya. Identitas jelas karena ada bahasanya. Orang akan mengenal kita dari kita punya identitas. Bahasa saya tuh kemana-mana saya tahu dipakai orang itu orang seru itu. Orang bilang sudah ada program itu tahu saja itu. Tapi semua Tuhan sudah membentuk setiap kamu seperti yang dia karakter. Amin. Maksimal di dia. Saya orang pandai pegunungan, tidak menjadi orang pandai. Saudara-saudara sudah ada pegunungan dan batu sudah punya orang. Seorang sampai Samarinda sudah punya orang. Amin. Kalau saya akan jalan-jalan, kalau orang bilang di Facebook dari mana? Aduh orang apa sih dia bilang begini? Saya orang Papua. Orang Papua dari mana? Seorang sampai Samarinda, saya Papua. Tapi saya terus sekali bilang seorang gini, dia terus suka sekali. Ya, saya akan bilang seorang Papua. Ya, maksudnya Papua mana? Ya, seorang sampai Samarinda. Sudah stick di sini sudah. Ini tanya lagi. Atau Papua ya. Ya Papua. Jadi semua rancangan-rancangan dilakukan oleh negara ini hanya untuk mencapai kita. Tapi kita harus tahu bahwa kita Papua itu satu. Papua itu kita satu. Jadi kalau orang dari pegunungan mau jadi bupati di mana, tidak masalah sekali. Sebenarnya tidak apa-apa sekali. Dan hari ini bersyukur terima kasih untuk para tamu luar biasa. Bapak Ino bisa jadi bupati di tanah ini. Itu harus begitu. Terus dari semua Pak Mote lagi ada di Warope. Ya, ada Warope. Ini kan kita Papua satu, ya toh. Sekarang sampai Samara itu Papua satu. Jadi kau yang dari atas tuh ke bawah tidak apa-apa sekali. Kau yang dari bawah ke atas tidak apa-apa sekali. Kita kan Papua, ya toh. Kita Papua satu. Jadi kita punya cara berpikir kita ini set. Semua ini masih bawah sekali. Masih bawah. Tuhan mau memulai bangsa itu harus bagian ke satu orang Papua ini. Kita mau memilih sesuatu dari Tuhan untuk naik ke tanah ini ya tetap harus baik orang Papua. Karena Papua saat ini tidak baik-baik saja. Makanya betapa pentingnya tanah. Karena apa? Tuhan yang memulai membentuk manusia itu dari tanah. Itu tanah. Makanya ketika orang mulai baku dan segala macam seperti kain dan paten itu kejadian darahnya terus seru kepada dari tanah. Jadi darah ini yang tertumpah di dalam tanah ini jadi orang mengerikan sekali darahnya berseru karena apa? Tuhan membentuk manusia dari itu tanah. Ketika darah itu jatuh di tanah itu darahnya terseru di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan bilang begini ya, Tuhan kejahatan itu Tuhan membalasnya 7 kali lipat. Ini bahaya sekali. Makanya Kejadian 12, Kejadian pasal 9 itu ayatnya yang ke coba Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke 6 bilang apa? Sangat menyerikan kalau orang Papua di Papua baku kuku buat bunuh atau segala macam. Jadi pasal 9 ayat 6 bilang apa? Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Elohim membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Amin. Jadi manusia Tuhan berfirman maka semua jadi apa semua jadi. Tapi keistimewaan manusia itu Tuhan sendiri mengambilnya dari tangannya sendiri dan membentuknya dan menjadikan manusia. Lalu kita mulai bernafas karena nafas yang dari Tuhan Elohim Israel. Makanya pakai nafas itu buat Tuhan, bantu yang lain-lain. Tapi pentingnya tanah. Karena Tuhan mulai dari tanah dan bentuk manusia dari tanah. Makanya tanah itu hidup.
Bagaimana Tuhan menghadirkan sebuah bangsa kalau orang Papua tidak punya tanahnya sudah dijual semuanya. Tuhan mau kasih kemerdekaan, tapi Tuhan masih pikir mau kasih penuh kemerdekaan, tapi tidak ada tanah situ bagaimana? Tanah itu tidak ada. Amin. Haleluya. Mau kasih kemerdekaan, tapi tidak ada apa jadi bangsa Tuhan, ada tanah. Amin. Jadi negara terus ada tanah jelas. Iya. Bukan tanah numpang-numpang begitu tidak. Itu manusia tidak jelas yang datang dari itu tidak jelas. Yang terdatang tidak jelas terputara tapi kita di tanah itu terputara di sini tapi pion lagi. Ada masing-masing batas wilayah itu sudah taruh baru dia. Tuhan telah membagi batas-batas wilayah bangsa-bangsa menurut 12 suku Israel. Jadi bicara tanahnya berhubungan dengan Israel. Amin. Baru bagaimana kau malas tanah di Israel? Amin. Di mana kau ada orang punya tanah itu, kau tetap berhubungan dengan Israel. Amin. Jadi kalau kau tidak punya tanah, baru yang itu saya tidak tahu lagi. Tanah saja berhubungan dengan Israel. Baru kau yang punya tanah malas tahu di Israel itu bagaimana ini logikanya? Amin. Sarankan tidak ini ya. Tanah saya itu tempat tinggal ini tak berhubungan dengan Israel. Jadi kau yang punya tanah jangan malas tahu di Israel. Iya, kan? Kalau kau malas punya tanah malas dari Israel itu saya berpikir-pikir ini kau dari tanah mana dari kota ini? Kau dari tanah mana? Tanah jelas. Karena orang yang punya tanah yang jelas itu tetap tanah yang berhubungan dengan Israel. Amin. Jadi kalau masing-masing wilayah bangsa Tuhan sudah menaruh masing-masing, kau jangan klaim juga bilang itu kau punya, itu masalah lagi. Masalah lagi. Kau punya itu sudah itu yang itu punya dari Jawa sana kau punya di Amerika pun. Jangan kau bilang asal orang Papua. Kalau itu saya sampai mati sih tetap kurang di situ. Ketika Abraham dia waktu keluar dia harus membangun mesbah bagi Tuhan. Mesbah itu benteng terakhir. Ada Papua sudah tidak aman-aman saja. Makanya yang tadi doa-doa tadi tentang Papua itu Tuhan menggerakkan semua hati, semua orang-orang Papua, pejabat-pejabat Papua, kepala suku orang Papua dari kecil sampai besar semua harus mengerti rencana Tuhan yang besar. Baru Tuhan mengambil kendali atas tanah Papua. Papua juga baik-baik karena orang yang ada di selalu berdoa siang dan malam. Kalau tidak ada semua itu tertolong. Tapi orang tetap setia di mesbah. David mengamankan tanah besar ini. Karena itu tidak ada yang tidak bisa. Makanya betapa pentingnya tanah ini. Menjadi yang paling yang terbaik bagi Papua adalah membangun mesbah. Perintah Tuhan itu membangun mesbah, bukan membangun patung-patung. Saya sekarang di berdoa supaya daerah juga tuh yang ada membangun lagi patung itu. Yang pernah pikirkan kita terbaik itu tidak terjadi di sana. Oh enggak, ya kan? Saya kira kan yang beda dong kalau yang satu ini semua orang juga pun tertarik. Barang beri semua kaget gitu. Mau apa lagi? Karena tanah tidak dijaga baik. Dan jadi masuk. Papua tidak dijaga baik. Kalau tidak ada mesbah dibangun tanah ini, dan jadi semua masuk ke selanjutnya ini. Amin. Puji Tuhannya mesbah sudah dibangun. Karena apa yang akan terjadi makanya mesbah sudah dibangun dulu dari Sorong sampai Samarai. Bahkan di mana di Indonesia dan di dunia. Karena itu yang terbaik. Waktu mesbah dibangun itu Tuhan hadir. Mesbah dibangun supaya kehidupan kita naikkan kepada Tuhan dari mesbah. Tuhan dengar langsung dan siap tempat kediaman. Jadi betapa pentingnya mesbah dibangun. Jadi kalau punya tanah, baru kau tidak persembahkan untuk membangun mesbah itu. Kok tanah juga bisa terkuras tanahnya kecil, semakin kecil, tidak lama lagi. Sampai harus tidak ada. Ada semua rumah-rumah sudah ada. Ini dari mana nih? Ada putaran tempat-tempat ini. Ya, haleluya. Makanya mesbah dibangun untuk persembahkan mesbah itu untuk membangun mesbah. Tanah itu dipersembahkan untuk membangun mesbah. Tanda di mana pengawalan surga atas tanah ini. Amin. Jadi kalau mesbah tidak dibangun maka kecelakaan sudah itu Papua. Puji Tuhannya sudah Papua sudah membangun mesbah. Betapa pentingnya itu tanah. Tanah itu generasi yang akan menduduki juga dari turun ke temurun. Jadi orang tua ini kadang kalau jual tanah saya sudah. Apa orang tua itu mati
nanti, tapi ada generasi-generasi lain berikutnya. Makanya bagaimana orang tua jangan jual-jual tanah biar beberapa miliar pun datang pun jangan. Oh tidak, sorry, saya pada generasi masih ada jadi. Tapi dong hidup besok di bagaimana? Makanya kalau kita lihat ratapan pasal 5, coba kamu buka di situ. Semua yang ada yang tentang apa di situ. Ratapan pasal 5 dibilang apa ya? Kalau kadang baca firman Tuhan ini ada sampai jam kadang bisa emosi juga ada, tekanan juga ada di situ, baca seri juga campur juga. Semua ada di situ. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain. Rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya harapan, tak punya bapa. Dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat. Kami lelah pagi. Kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi. Dan kami yang menanggung kedurjanan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami yang melepaskan kami dari tangan mereka. Tak ada. Dengan ayam maut karena serangan pedang di padang gurun. Kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami berbara laksana kerapian karena ngerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemudi harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main tetapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus, di mana anjing-anjing bukan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Kenapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Tinggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kembali kepadamu, ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Amin. Amin. Itu yang ada yang terjadi di Papua ini. Yang telah terjadi di Israel sana juga berlaku di Papua. Jadi apa yang mereka alami di sana kita pun alami di sini. Makanya waktu mereka alami sekarang tantangan sekarang bagi bangsa-bangsa bangkit bola mereka nih, kita Papua tuh tidak kita tinggal diam. Makanya selalu doa-doa yang terus dinaikkan pada Tuhan siang dan malam. Mahkota kami telah jatuh. Tidak ada di Papua ini, tidak ada yang tersisa lagi ya. Tidak ada yang tersisa lagi, tidak ada. Semuanya ada orang sudah ambil. Semuanya ada orang ambil. Tanah ada orang ambil, mahkota ada orang ambil. Yang penting dari tanah itu siapa ada orang ambil. Yang sampai rahasia pun yang harus kita simpan baik pun ada orang ambil semuanya. Jadi tidak ada yang Papua ini bekasnya kan bekasnya terlalu luar biasa tapi luar batas. Kasih yang bagaimana boleh begitu. Papua itu penuh kasih tapi yang kasih yang bagaimana begitu. Yang kau perlu jaga baik-baik itu jaga baik begitu. Bukan langsung Papua perlu kasih semua ya dari dalam semua itu kasih keluar sampai kau pagi-pagi tidak ada lagi. Kau kadang-kadang pengen tidak ada lagi. Mau salahkan siapa coba? Kembali kepada orang Papua yang masih otaknya belum sadar-sadar ini. Haleluya. Papua belum sadar. Papua ini, aduh saya sendiri kok sekarang sudah. Saya tidak mau bilang orang lagi, Papua juga yang macam bagaimana begitu. Ya masih ada lagi, kenapa? Kan Papua juga sudah kita sama. Makanya
kembali pada orang Papua harus punya kesadaran yang benar. Kesadaran yang benar tentang firman kebenaran, lalu identitasmu kau harus kenal siapa dirimu itu kau kenal dulu. Supaya identitas jangan jual sembarang-sembarang yang murah-murah lagi. Orang Papua sih belum mengenal dirinya siapa. Apa tujuan hidup dia ada di Papua ini, kenapa? Orang Papua sih belum kenal dirinya, identitasnya dia tidak tahu. Makanya sembarang-sembarang. Karena tidak tahu identitas dirinya. Jadi sebar-sebar. Makanya ya kita heran kalau semua sudah jadi berubah begini. Mau ke daerah mana, ke bangsa mana pun tetap identitas Papua. Mau gaya style bagaimana pun tetap Papua. Ada Papua itu dikenal dari identitas. Dia ada di luar negeri sana pikir lokal saja itu status orang Papua. Tapi ya saya pernah saat yang saya teman orang bule. Kita di Jakarta baru. Kita mau jalan, kita di Taman Mini Indonesia ini kita lagi mau naik kereta gantung situ. Kita sudah di atas, sudah ada tanah Papua lagi di bawah, ada lagi 2 orang. Jadi dua-duanya sudah bicara-bicara, dia bilang itu perempuan Afrika. Dia panjang dengan dia bule itu, dia bilang, dia udah bicara-bicara. Tapi nanti setelah itu ketemu baru nanti dia mulai cerita. Sampai begitu saja nih, teman orang bule itu santai saja. Jangan sampai pas dia semua berangkat di bandara, ketemu lah dia dua-dua itu lagi. Biko, kenapa? Orang Papua. Tanya lagi dia sayang sekali. Siapa orang Papua? Siapa orang Papua? Itu tahu saya bilang yang satu dia bilang. Sudah pukul satu. Kenapa jadi? Tidak. Kemarin tuh kau deh waktu baru orang bule tuh. Kenapa? Dia bilang udah perempuan Afrika. Tapi sebenarnya tidak, dia perempuan Wamena. Dia bilang karena apa? Karena sudah pakai gelang. Dia tapi yang satu dia bilang begini tidak salah, dia bilang ini Wamena. Tapi tidak itu perempuan Afrika, tidak itu perempuan Wamena boleh tangan tergilan nih. Ya, itu. Jadi saya bilang, iya saudari Wamena dari juga, gitu ternyata. Jadi dimanapun ya identitas Papua tersitu. Amen. Makanya Papua harus punya identitas. Jadi kau mau biar mahasiswa mau gaya sampai berapa pun di luar negeri sana. Yang kau bikin gaya, kau bisa bikin gaya apa seperti dorong juga tidak apa-apa. Itu dorong pada kau sudah di sana jadi kau kan ikuti dong gaya di sana. Tapi kok tetap Papua ya, namanya Me itu yang Me Adi itu tetap status tidak lain, itu tetap orang Papua. Yang udah Yokula, yang Ondika itu kok tetap itu orang Sentani. Dari marganya saja, makanya Papua itu identitasnya jelas. Marganya jelas, tanahnya jelas, orangnya jelas, semua jelas. Jadi Tuhan bilang ke saudaraku berarti sudah jelas. Amin. Karena semua jelas. Amin. Karena semua jelas, semua jelas, semua jelas, identitas jelas, semua jelas. Bukan jelas tapi jelas. Karena abu-abu kabur-kabur lagi tidak jelas. Jelas, semua jelas. Jadi sudah waktu Tuhan ke Papua itu barang apa jadi? Makanya tugas kita hanya tetap berdoa memberkati Israel. Tugas kita tetap mengangkat tangan berdoa memberkati Israel. Itu saja tugas kita itu saja. Bangun mesbah, panggil nama Tuhan, benar penyembah Dia, berikan harinya benar. Semuanya benar-benar dalam kebenarannya. Baru penonton semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan. Cari Tuhan dulu baru semuanya ditambahkan. Bukan cari dunia dulu baru semua ditambahkan. Tidak bisa. Cari dahulu kerajaan Elohim baru semuanya akan ditambahkan kepada Tuhan. Orang Papua hanya tinggal berdatang kepada Tuhan aja, apa yang susah dalam dunia ini kan di Papua ini. Hanya datang kepada Tuhan. Tuhan terima kasih sebuah kekayaan alam yang kau beri bagi saya Papua ini. Kulit kita berapa cerita yang orang bilang ketemu monyet juga, tapi datang ketemu kekayaan alam, tapi kita tetap orang yang berhati di mata Tuhan. Yang unik, orang Papua itu unik. Orang Papua terlalu unik sekali. Terlalu keunikan orang Papua itu wow loh, senyumnya aja luar biasa. Sampai dunia luar pun mengakuinya, yang manusia yang paling hatinya bersih tulus itu hanya orang Papua saja. Dia tuh tidak pernah tidak pernah sembunyi sesuatu ya tuh. Polos-polosnya, makanya polos-polosannya tanah dikasih semuanya. Polos-polosnya hasilnya luar biasa, kalau polos sekali. Ya, ya. Tulis tapi Bapak bilang tulis seperti apa? Bapak bilang aku tulis seperti apa? Berarti ya? Itu. Kau bisa tulis tapi harus yang bagaimana? Tulisan hati itu memang terlalu gampang begitu. Tapi yang bagaimana pas dia lihat, oh itu tuh tidak. Ini tidak. Ya tuh.
Kok ke pasar kan tidak terus habis semua barang-barang. Kos pilih yang mana bagus. Oh ini boleh bagus. Ini boleh bagus tuh. Tapi kalau orang Papua tidak. Tidak ada merek kan. Yang penting jamu saja. Itu bagus. 1-2 hari pakai sudah rusak. Tapi kalau orang luar negeri tidak. Dan kalau orang luar negeri tidak. Dua kali ada punya mereknya. Mereknya dulu lihat baik-baik. Dia punya nama-nama yang memang terkenal-terkenalnya yang asli. Tapi itu apapun tidak. Karena ketulusan hati kita juga yang ini bagus saja, bagus saja. Ya, saya itu juga hancur. 2 hari 3 hancur. Tidak tes Papua ini semakin hilang. Semakin hilang kalian. Orang Papua sudah jadi seperti orang luar semua nih. Sudah berubah semuanya. Makanya itu tuh yang ada nih, aku pertahankan identitas kita. Kalau saya bilang sama mana orang tinggalnya kami di orang lama kecuali perempuan Yahudi kan. Boleh. Yang mengerti rencana Tuhan yang bisa, tapi yang lain minta maaf saat kan saya jaga. Yang lain tidak. Karena saya harus tidak sapu identitas. Tuhan membedakan hal yang besar. Tapi kalau kita sudah tidak jaga tetap identitas kita lagi Tuhan bilang sama kan tapi mereka kamu harus berubah jadi. Maka harus juga salah lompat lagi. Tapi tetap pentingnya makanya tanah ini terlalu luar biasa. Aku bersyukur ya orang Papua ini. Orang Papua ini bersyukur kah tidak? Tidak renungkan pergi di pantai mana kah orang Papua terbaik sekali ya. Masih tuh Papua ini orang bilang itu ini hitam terbaik tapi biar hitam tapi sama manis tuh. Biar hitam tapi apa? Saya hitam karena kena sinar matahari. Hitam begini. Keriting baik. Itu menyelamatkan lagu-lagunya aja asal sama nyanyi. Itu pindah di identitas yang kita nyanyikan. Tanggung jawab yang besar ya Tuhan taruh kita aja bagaimana kita juga selamat kita menyusul. Sungguh kita harus diselamatkan. Saya sendiri yang sampai setuju. Hati yang keras dan sakit tugas kita yang ada tiada kita nyibir doa Tuhan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau engkau membawa kami dalam bergerak Tuhan belum menggerakkan hati mereka yang belum aspirasi keras-keras. Bagi Tuhan tidak yang satu hal tidak ada komentar-komentar lagi. Kita mengerti Pak tentang perkara besar yang dibagi ya. Kalau kau melang-melang nanti kulit bahaya. Bisa bilang kau tidak mengerti deh. Tapi lihat keluar-keluar baru dia bicara dia. Sudah lu bisa bicara lagi. Terus itu ya Bapak Ibu kita semua sebenarnya bagi tetap setia sampai benar selesai di situ. Kalau yang tetap pulang tetap pasti pulang ke Sion. Tanya ada lagu ke Sion, kami berjalan ke Sion, ikutlah kami ke Sion, berjalan ke Sion. Jadi cara Sion itu pergi ke Sion baru terlalu malas dengan Sion itu baik-baik. Ini ke Sion yang mana kan? Mana sih itu di danau situ kan? Oh haleluya. Jadi masa depan dari kerajaan itu pasti akan datang. Tapi yang hari kita sedang menantikan kerajaan Indonesia akan datang, mempersiapkan diri kita. Yang pertama untuk menyelamatkan bangsa, kita harus membangun mesbah di daerah mana belum dibangun, terus dikerjakan oleh Tuhan dengan caranya. Sampai semua orang Papua, kecil besar tua muda harus mengerti kebenaran kekasihan itu baru sudah. Apa yang Tuhan lakukan bagi Israel, apapun yang akan Tuhan lakukan bagi Papua, semua dalam bangsa rencana Tuhan. Maka orang Papua hanya satu hati, orang Papua tidak boleh bilang gunung pantai sampan terus perintah Bapak itu sekian. Paling terus sekian. Pantai itu setan punya kata-kata untuk memberikan belakan kita bukan Papua. Kita ini satu pulau loh, bukan di mana-mana. Kita ini satu pulau. Pulau namanya Papua. Dan seorang sampai Samarai itu Papua, tidak ada yang lain-lain lagi. Jadi tidak ada beda gunung pantai lagi. Kita tetap satu Papua. Ya, tetap Papua. Dan Tuhan menaruh kita di tanah negeri. Kulit hitam rambut keriting, tetap berdiam di tanah negeri. Dan apa yang terjadi seperti ratapan tadi bahwa pasti ada waktu masa di mana pemulihan Tuhan untuk Tuhan akan kerjakan bagi tanah negeri. Semua sedang terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar dari kebenaran. Semua sudah dalam firman. Dan apa yang sedang terjadi dikerjakan oleh Tuhan dengan caranya
Orang Papua hanya bersatu hati bagaimana mengikuti rancangan Tuhan yang benar. Jadi bagi Israel terus setia dengan Tuhan sampai pada kita Tuhan yang benar. Habis tunggu lama jadi sudah 19, 20 tahun, 21 sampai 30 tahun ya sudah. Sekarang saya kasih kamu kalau apa nih? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tetap Bapak Ibu yang setia, orang tua kami yang luar biasa, Mama Dora yang setia, orang Mama Rio kan luar biasa. Ingat bahwa tanah itu penting, tanah itu kehidupan. Yang akan melahirkan generasi akan tetap hidup di tanah sampai Tuhan memberikan kita tanah bangsa di masa akan datang. Saya berdoa. Terima kasih Bapak di segala Israel. Kami bersihkan memuji Engkau Tuhan karena Engkau membaru kami tanah negeri ini, tanah yang beri kekayaan alam yang Tuhan Kau taruh. Kami bisa melihat hutan emas, kami hanya dengar lihat. Tapi kami orang Papua sendiri tidak menikmatinya. Tidak pakai emas, kami yang datang di rumah tidak ada emas di sekitar kami. Tapi kami percaya Tuhan ada mau dengan caramu yang besar yang sedang Kau rancangkan. Sebab Papua adalah tanah milik kepunyaanmu. Dan waktu dan masa yang Kau kerjakan bagi tanah Papua. Dan biarlah Tuhan tolong kami orang Papua, berikan kami roh kesatuan hati orang Papua. Bangkitkan roh kami terus Tuhan, setia berilah kami perjanjian Tuhan yang kekal dengan Israel. Tuhan selamatkan untuk semua generasi kami terus ada di dalam kebenaran Tuhan. Sampai semua orang Papua, kecil, besar, tua, muda masuk dalam rancangan Tuhan yang besar. Lalu kami percaya Tuhan yang Kau akan melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Tidak pernah kami pikirkan Kau akan lakukan Tuhan. Sebab tanah ini milik kepunyaanmu Tuhan dan Engkau akan tahu waktu dan masa. Apa yang Kau rancangkan Tuhan, Engkau akan lakukan. Apapun rancangan manusia yang mengagalkan yang terbaik bagi Papua, semua akan digagal oleh Tuhan. Sebab rancangan-rancangan masa akan digagal oleh Tuhan. Semua rancangan-rancangan masa digagal oleh Tuhan. Pemerintah negara Jakarta Tuhan dari mereka. Kami percaya bahwa tanah yang dari Sorong sampai Samarai milik kepunyaanmu Tuhan. Maka biarlah Tuhan kedamaian, sukacita dari Tuhan mengalir dari seluruh tanah Papua. Dan biar orang Papua bersatu dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa di segala Israel. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dan selama-lamanya.